Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah ma ba'du. Apa kabar akhwat fillah semua? Mudah-mudahan antuna semua dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa dijaga Allah kesehatannya, iman Islamnya, dan mudah-mudahan semakin hari antuna semua semakin baik dalam satu sisi semua sisinya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan Allah untuk kembali melanjutkan perkuliahan kita secara online di mata kuliah pengembangan kurikulum di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah. Mudah-mudahan kita hari ini juga bisa menuntaskan sampai akhir dan memetik hikmah serta pembelajaran dari apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Oleh karenanya kita buka sama-sama kuliah pada kesempatan pagi hari ini dengan melafadzkan al-basmalah bersama bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk menyelesaikan perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini. Akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah berbicara banyak tentang beberapa hal pokok berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Salah satu materi terbaru yang kita baru diskusikan adalah prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Antunas masih ingat semua ada berapa prinsipnya? Minimal ada 5 yang kita sebutkan kemarin. Mulai dari prinsip relevansi, kemudian ada prinsip kontinuitas, ada prinsip fleksibilitas, ada prinsip efektif, ada prinsip efisien. Ada 5 hal ini yang saya juga sudah lihat videonya, luar biasa. Teman-teman semua sudah berusaha maksimal, jazakallah khairah jaza. Mudah-mudahan usaha teman-teman semua merekam, mengirim video, semuanya diganjar Allah sebagai usaha dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan diberikan kebaikan-kebaikan setelahnya. Akhwat fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita tentang pengembangan kurikulum. Setelah kita memahami tentang prinsip pengembangan kurikulum, hari ini tema besarnya adalah landasan atau asas pengembangan kurikulum. Ada 3 hal poin pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa pendidikan ini cukup kompleks, di mana kita menjadi guru ngajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi yang kita lakukan, materi yang kita sampaikan harus mengakomodir berbagai aspek. Satu adalah aspek psikologisnya, aspek sosiologisnya, dan juga aspek filosofis yang harus ada di dalamnya. Lalu apa ketiga hal ini? Nanti sama-sama kita diskusikan perlahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama mungkin kita awali dulu dari definisinya. Kita berbicara tentang landasan atau asas pengembangan kurikulum. Kalau orang ingin mengembangkan kurikulum, dan ingat kurikulum itu luas, baik itu idenya, tujuan pembelajaran, baik itu juga cara ngajarnya atau evaluasi, semuanya yang berkaitan dengan pembelajaran itu disebut kurikulum. Ada beberapa landasan yang harus dipahami. Apa sih landasan itu? Landasan asas itu mungkin secara logika sederhana yang disebut dengan landasan. Asas itu dasar di bawah. Misalnya meja yang saya gunakan untuk merekam video ini atau kursi yang saya duduki ini tentu ada asasnya, ada landasannya. Landasannya adalah lantai di bawah ini. Nah, sama dengan pendidikan pun atau pembelajaran yang kita kembangkan, ada beberapa landasan yang harus dipahami. Jadi pemahaman ini bisa mengarahkan kita bahwa yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan asas dan landasan itu, berarti kita akan berbicara tentang dasar, pondasi, atau sesuatu yang fundamental sangat penting tetapi mungkin tidak terlihat nyata tetapi mewarnai semuanya. Bayangkan misalnya ada pohon itu besar,
Ketika pohon itu besar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa akarnya itu juga kuat, kokoh, dan bagus. Walaupun kadang kita tidak bisa melihat wujud akarnya, tapi karena akarnya bagus, landasannya bagus, asasnya bagus, biasanya pohonnya akan tumbuh tinggi dan bagus. Begitupun bangunan. Bangunan yang kita gunakan, rumah yang saat ini tempat kita bernaung, atau sekolah tempat kita ngajar, atau lain-lain, yakinlah di bawah tembok yang kokoh, di bawah ornamen-ornamen yang megah, juga di bawah atap yang menaungi kita ini, sesungguhnya ada hal yang paling penting, yaitu asas atau pondasinya. Walaupun kita tidak tahu kadang-kadang seperti apa bentuknya, tapi dengan melihat bangunan itu kita simpulkan bahwa semakin hebat asasnya akan menghasilkan bangunan yang kokoh. Sebaliknya, kalau kita buat bangunan atau menanam pohon, walaupun bentuknya bagus, walaupun tubuhnya besar, kelihatan kokoh, kalau akar dan pondasinya rapuh, maka dengan sangat mudah bangunan atau pohon tersebut akan tumbang. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, bahwa ketika kita belajar harus punya landasan-landasan yang menjadi pijakan kita untuk melakukan segala aktivitas di dalamnya, baik aktivitas perencanaan maupun proses pembelajarannya atau evaluasinya. Ada landasannya. Ingat, kata kuncinya, landasan tidak harus terlihat, tetapi landasan itu mewarnai semuanya. Oke, tidak berpanjang lebar, yuk kita bahas dulu satu persatu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang landasan atau asas pengembangan kurikulum atau pengembangan pembelajaran, maka kita tidak akan pernah lewat dari 3 hal penting. Yang pertama adalah landasan filosofis atau landasan filsafatnya. Yang kedua adalah landasan psikologis, landasan ilmu kejiwaannya. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Karena yang kita ajar adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh budaya yang berada di sekelilingnya. Yuk akhwat fillah, kita mulai dari yang pertama, yaitu landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Mungkin sebagian dari para akhwat sudah pernah belajar tentang filsafat, philo dan sophia, philo dan sophos. Jadi filsafat, landasan filosofis itu adalah filsafat dari pembelajaran itu. Apa sih filsafat? Filsafat itu kalau kita lihat definisinya biasanya berpikir secara mendalam, berpikir secara radikal, kemudian juga menghasilkan satu gagasan. Jadi landasan yang pertama ini berarti berbicara tentang sesuatu yang dalam, sesuatu yang sangat-sangat halus. Karena saking halus dan dalamnya kadang-kadang tidak terlihat. Maka kalau dalam Islam biasanya disebut dengan niat. Kita hadir pada kesempatan pagi hari ini pun punya filosofinya. Kenapa saya hadir? Mungkin ada yang filosofinya itu pengen mengikuti perkuliahan dan hadir saja, yang penting tidak alpa. Ada yang ingin juga beribadah, ada yang ingin juga misalnya menambah ilmu. Masing-masing kita tidak perlu sebutkan, tapi masing-masing kita pasti punya landasan yang mengakar tentang ini. Maka landasan yang pertama ini adalah landasan filosofis, landasan pengembangan kurikulum atau pengembangan pembelajaran yang sifatnya dalam, yang sifatnya sangat halus, tetapi itu semua mewarnai semua proses di atasnya. Oke. Kalau kita berbicara filsafat, maka berbicara tentang pemikiran. Karena filsafat itu berkaitan dengan paradigma, cara pikir, cara pandang. Saya misalnya hadir saat ini, maka teman-teman semua bisa memiliki banyak paradigma tentang saya. Oh, Ustadz Hadi pakai baju batik orang Jawa. Oh, itu batiknya batik Lampung, mungkin dia ingin menunjukkan Lampung dan sebagainya. Ini namanya paradigma atau filosofi yang sedang kita tafsirkan masing-masing. Nah, kita kembali ke topik bahwa ketika kita berbicara landasan filosofi atau filsafat ini, maka kita tidak akan pernah bisa meninggalkan aliran-aliran filsafat yang ada, khususnya dalam dunia pendidikan, atau paradigma cara pikir satu aliran atau golongan melihat pendidikan itu seperti apa.
Sama ketika saya tanya pada teman-teman sebelum kita belajar nanti aliran kita apa, kita tanya, menurut Anda belajar itu apa esensinya? Apa intinya? Mungkin ada yang menjawab belajar itu untuk menuntut ilmu, Ustadz, supaya nanti kita di masa depan bisa menjalani hidup dengan baik. Bagus, itu juga namanya salah satu aliran filsafat nanti yang kita bahas. Yang kedua, belajar itu Ustadz untuk ibadah, karena merupakan tuntutan agama kita, utlubul ilma minallah di ilallahudi misalnya. Ya boleh juga, atau juga yang lain, belajar itu supaya bisa cepat kerja, supaya nanti kalau saya lulus dari state saya bisa ngajar juga, itu juga sama. Nah ini cara pandang tentang sesuatu yang beraneka ragam sudut pandangnya ini dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran filsafat itu yang akan kita bicarakan. Yang pertama mungkin kita akan berbicara tentang aliran filsafat atau landasan filsafat yang cukup mewarnai dari pendidikan. Yang pertama adalah perennialisme. Perennialisme ini adalah sebuah aliran filsafat yang hampir mirip dengan esensialisme, yaitu sebuah pemikiran bahwa proses belajar atau pendidikan itu tujuan utamanya adalah mengawetkan nilai-nilai budaya dan pengetahuan yang telah ditemukan. Jadi kalau kita belajar tujuannya adalah mengawetkan doktrin, memperkokoh keyakinan, juga melestarikan budaya-budaya yang ada, ini adalah aliran filsafat perennialisme dan esensialisme. Jadi biasanya pembelajaran yang diwarnai atau didasari oleh landasan filosofis ini banyak mengajarkan sesuatu tentang cerita-cerita masa lalu, mengajarkan ibroh-ibroh dari sebuah pembelajaran yang telah terjadi dan dilestarikan. Misalnya kalau kita pelajaran sejarah begitu, kita pasti menceritakan tentang kisah-kisah heroik pahlawan-pahlawan masa lalu, dan kita lestarikan itu semua agar nilai-nilai heroik itu, nilai-nilai kepahlawanan itu, kebutuhan kalau bahasa Arabnya, itu lestari dalam kehidupan anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita, agar terus mencintai dan menghargai kepahlawan itu. Nah, ini sebenarnya masuk kepada pembelajaran yang dilandasi oleh landasan filosofisnya adalah perennialisme atau esensialisme. Maka nanti dalam pembahasan ini akan ada banyak alirannya, tapi tidak kita sebutkan semua. Teman-teman bisa meliterasinya masing-masing lewat internet atau modul yang akan kita bagikan, dan semua aliran baik sesuai dengan materi dan pembelajaran yang akan kita desain. Itu yang pertama adalah perennialisme atau esensialisme. Yang kedua, ada pembelajaran yang namanya progresivisme, aliran filsafat yang melandasi pembelajaran progresivisme. Progres itu berarti tingkatan capaian. Progresivisme ini menganut bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan masing-masing karakteristik anak. Maka kalau yang pertama tadi tujuannya mengawetkan doktrin, anak disamaratakan. Yang penting mereka mengetahui doktrin-doktrinnya, mengawetkan ilmu-ilmu itu, dihafal, difahami, diingat-ingat, dan tidak membeda-bedakan siswa satu dengan siswa yang lain. Maka progresivisme ini agak berbeda, karena dalam aliran filsafat progresivisme ini lebih menghargai perbedaan. Jadi pembelajaran itu pada aliran filsafat ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Tidak semuanya disamakan, tidak disamakan metodenya, tapi dilihat mana yang kira-kira sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya masing-masing. Maka kita lihat ada pendidikan namanya pendidikan vokasi. Mungkin kalau kita dulu di Jepang, kita dengar cerita pendidikan di sana berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dari SD, SMP, mungkin semua anak yang masuk itu mendapatkan pembelajaran yang sama. Tidak peduli nanti besarnya dia bercita-cita jadi pilot kah, jadi ulama kah, jadi ahli hadis kah, jadi tentara kah, jadi chef kah, atau apapun saja pelajarannya sama.
dikembangkan. Mungkin ada penjurusan nanti ketika dia masuk di jenjang SMA mulai memilih antara jurusan IPA atau IPS. Tapi di awal semua diberikan sama. Berbeda dengan pendidikan di negara lain, misalnya Jepang, maka anak dididik itu tidak dididik semua ilmu, tetapi dididik ilmu yang menjadi kecenderungannya. Misalnya Antuna semua ketika awal ditanya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi foto model atau menjadi desainer, ingin menjadi arsitek, saya ingin menjadi penghafal Quran, saya ingin menjadi dokter, saya ingin jadi insinyur, dan setelah itu dijajaki bagaimana bakatnya. Jangan-jangan hanya cita-cita semata, hanya omongan tapi tidak punya bakat. Oh, saya Ustadz, bakat saya jadi dokter, cita-cita saya jadi dokter. Kenapa? Terlihat dari bakat saya apa? Tulisan saya jelek. Tidak ya, tidak seperti itu. Maka ketika sudah ditelusuri bakat dan minatnya, ditelusuri juga potensi yang ada, pembelajaran yang dilakukan tidak semua pelajaran diberikan, tetapi langsung mengarah pada spesifikasi keilmuan yang diinginkan. Sehingga nanti masing-masing anak punya spesifikasi pembelajaran. Ini akan efektif menghasilkan anak-anak didik yang langsung mahir pada bidangnya. Jadi dia tahu sedikit tetapi sangat profesional dan menguasai. Berbeda dengan kita mungkin semuanya tahu tapi sedikit-sedikit. Tahu geografi pernah belajar, biologi juga pernah, fisika juga iya, kimia juga iya, tapi lupa semua. Artinya kita tahu banyak tetapi tidak ada yang kita kuasai secara profesional. Nah, itu yang disebut dengan aliran progresivisme, dan ini sebenarnya hampir mirip dengan aliran rekonstruksisisme. Ini lidahnya belibet ini. Rekonstruksi. Jadi sebuah cara pandang atau paradigma filsafat yang menganggap bahwa pembelajaran itu ya memang siswa yang akan menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian selanjutnya ada juga aliran pragmatisme. Apa itu aliran pragmatisme itu? Pragmatis. Jadi kalau kita sering bilang kamu kok berpikir pragmatis? Pragmatis itu instan yang jelas-jelas aja, yang real aja, maka disebut pragmatisme, realisme, real. Itu apa? Sebuah cara pandang bahwa proses pendidikan ini tidak usah berbicara yang jauh-jauh, tetapi langsung aja lah belajar apa untuk apa. Maka proses pembelajaran pada realisme ini biasanya lebih kepada problem solving, memecahkan masalah. Anak ini dibutuhkan 10 tahun lagi, itu anak butuh apa, maka dipelajari itu saja sudah. Pragmatis, simple, pokoknya to the point, gak mau jauh-jauh berpikirnya. Mungkin ada di antara kita juga gitu. Kenapa kamu mau sekolah jadi guru, di keguruan? Saya pengen kerja, biar cepat kerja, langsung dapat duit. Itu juga pragmatis. Kenapa kamu ke state? Ya, saya ke sana nanti kan gabung sama anak-anak soleh dan soleha, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Selesai. Pragmatis, pikirannya pragmatis, tidak berpikir nanti ini adalah bekal saya untuk berdakwah, untuk mencerahkan umat, tidak. Tapi langsung pada hal yang to the point, yang real, ada di depan mata. Ini juga ada aliran yang demikian, bahwa pendidikan yang demikian ada. Maka dalam aplikasinya biasanya pragmatisme ini digunakan kalau kita sudah mengajar kelas-kelas atas, mendekati ujian-ujian nasional atau ujian-ujian semester. Kita belajarnya bukan lagi belajar pengetahuan untuk jaga-jaga kalau ada soal di depan sana, tapi belajarnya terbalik, belajar dari soal, melihat kisi-kisi, lalu baru belajar untuk menyelesaikan kisi-kisi tersebut. Ini pragmatisme namanya. Artinya belajar hanya untuk menjawab soal, belajar hanya untuk dapat nilai, belajar untuk lulus ujian, belajar hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Masih banyak sebenarnya aliran-aliran filsafat lain yang ada, tapi ini sebagai pengantar. Artinya yang perlu kita garis bawahi bahwa landasan filosofis ini adalah landasan yang berkaitan dengan niatan awal atau falsafah kita menyelenggarakan pendidikan. Tentu kalau dalam Islam innamal a'malu binniyat, semuanya itu akan bermuara pada landasan ini. Seperti apa yang kita lakukan. Apakah di antara landasan-landasan tersebut boleh dibandingkan, Ustaz? Mana yang lebih baik, mana yang dapat pahala? Tidak. Tentu
masing-masing punya keunggulan dan kekurangan sesuai dengan yang kita lihat mana yang maslahat yang harus kita gunakan pada saat ini. Maka kalau kita melihat perkembangan kurikulum di Indonesia itu juga sama, beragam. Dulu pernah ada kurikulum KBK misalnya, ada kelas akselerasi. Ini artinya kurikulum yang kita lihat berlandaskan pada kurikulum progresivisme, ingin progres, pokoknya siapa yang bisa menyelesaikan segera, yang mau lambat juga boleh seperti itu. Atau sekarang kita pengen mengawetkan nilai-nilai budaya, mengawetkan nilai karakter, mengawetkan nilai adab, sopan santun seperti K13 juga, itu juga berarti esensialisme ada di situ, perennialisme juga ada di situ. Jadi itu. Atau pendidikan vokasional, saya ingin misalnya belajar 2 tahun langsung kerja. Jadi ada kan pendidikan yang itu, belajar 2 tahun langsung kerja. Karena apa? Disiapkan untuk langsung bekerja, untuk cari duit, untuk mendapatkan status sosial. Nah, ini juga disebut dengan pendidikan yang asasnya atau landasan filosofisnya adalah pragmatisme. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa mengantarkan kita pada pengetahuan dan analogi tentang ini landasan salah satu dalam mengelola pembelajaran. Maka kita selaku guru itu punya peranan penting untuk menentukan pembelajarannya mau berlandaskan apa. Maka kalau tidak ada 3 landasan utama yang akan kita bahas, yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah psikologis, yang ketiga adalah sosial budaya. Maka landasan filosofis itu adalah landasan yang banyak ditentukan oleh orang yang mengembangkan kurikulum itu. Siapa itu? Ya guru, ya stakeholder pendidikan. Tapi yang kedua nanti landasan psikologis itu adalah landasan yang berkaitan dengan subjek peserta didik itu, yaitu yang mempertimbangkan keadaan siswa kita. Yang ketiga barulah ini sosiologis, ini adalah landasan yang sangat terkait dengan keadaan sosial budaya serta tuntutan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka inilah 3 landasan yang akan kita bahas. Tayyib, itu yang pertama, landasan filsafat atau filosofis. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita membicarakan tentang landasan filosofis yang dominan ditentukan oleh guru, pokoknya kita ketika mengajar itu apa spirit awalnya itu digambarkan di situ. Maka anak saya harus begini dan sebagainya, itu ditentukan oleh pengajar dan stakeholder pendidikan. Nah, yang kedua ini adalah landasan yang berkaitan pada peserta didiknya. Jadi kalau kita ingin mendesain pembelajaran itu, ingat kita ini tidak berdiri sendiri. Guru itu ada kalau ada muridnya. Anda tidak akan bisa menjadi guru ketika tidak ada murid. Sama dengan sekolah, bangunannya bagus, gurunya banyak, hebat-hebat, tapi muridnya nggak ada, maka proses pendidikan tidak bisa berjalan. Maka perencanaan kurikulum, pengembangan pembelajaran yang bagus itu juga harus mengakomodir dan melihat keadaan yang sesuai dengan peserta didik yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek pembelajaran atau penerapan kurikulum tersebut. Nah, inilah landasan yang kedua, landasan psikologis. Ketahuilah bahwa anak-anak itu ada 2 unsurnya, yaitu unsur biologis dan unsur psikologis. Ada unsur jasad, ada unsur jiwa, ada unsur badani, ada unsur rohani. Jadi anak-anak kita itu bukan hanya seperti benda mati yang ada wujudnya tetapi tidak memiliki rasa, tidak punya karsa, dan tidak punya perasaan-perasaan lain. Ini berbeda. Maka pembelajaran yang bagus seperti apa? Selain desainnya bagus, materinya bagus, ditata dengan baik, dengan apik, secara terstruktur dengan bagus, metodenya juga tepat, juga yang tidak kalah penting juga memperhatikan tentang keadaan siswa kita. Nah, dalam pembahasan landasan psikologis ini akan ada 2 nanti yang akan menjadi bahasan utamanya. Yang pertama adalah psikologis perkembangan, yang kedua adalah psikologis pendidikan. Jadi kita akan berbicara
prinsip ini dari sudut pandang ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan. Nah, yang pertama psikologi perkembangan. Jadi proses pembelajaran itu juga harus memperhatikan keadaan kejiwaan anak-anak. Kita lihat kalau kita pelajari ilmu psikologis, maka ada garis atau kurva yang tegas. Bagaimana anak 0 sampai 2 tahun mereka itu belajar dari gerak. Maka kalau kita semua punya anak atau teman-teman semua punya adik, kalau mainin bayi itu dia akan respon ketika kita sambil menunjukkan mimik atau gerak. Jadi misalnya kita punya bayi, assalamualaikum, apa kabar gitu ya, manis gitu. Sambil kita menggelengkan kepala atau kita bergerak, maka dia akan tersenyum, akan merespon. Kenapa? Anak pada usia 0 tahun sampai dengan 2 tahun psikologisnya belajar dari gerak. Maka inilah sebabnya mungkin kalau teman-teman dulu masih kecil pernah ditinggal oleh ibunya dalam sebuah tempat atau di sebuah ranjang, lalu di atasnya itu digantungkan plastik atau sesuatu yang warna-warni yang bergerak, maka dia akan diam, terfokus pada gerakan tersebut. Karena memang masanya belajar pada saat itu. Maka teman-teman kalau menjadi guru, menjadi ibu atau menjadi pengasuh pembelajaran untuk usia 0 sampai 2, maka lebih kepada gerakan, kinestetik yang disampaikan. Bayangkan kalau kita misalnya lebih mengandalkan suara atau yang lain-lain ketika ngajar anak-anak kecil. Misalnya ada anak bayi usia 6 bulan, kita cuman auranya datar, misalnya kita tegang seperti ini, lalu kita ledekin dia, manis, apa kabarnya, ih cantiknya, udah mandi belum gitu. Tapi ekspresi kita itu tegang, tidak ada gerak-geraknya, tidak ada tangan-tangan yang bergerak, pasti dia malah bukan ketawa, tapi mungkin dia malah menangis. Kenapa? Kok begitu ya, gitulah, serem kelihatannya. Kenapa? Mereka memang lebih respect pada gerak. Ini psikologi perkembangan yang pertama. Maka kalau mau menangani anak-anak atau belajar bersamai anak-anak pada usia 0 sampai 2 tahun, kita lebih banyak harus menggunakan gerak kita, mimik kita. Apa kabar hari ini? Hai, sudah mandi belum? Cantiknya, masya Allah, anak siapa ini? Begitu, pasti dia ketawa. Atau ciluba begitu. Itu malah senang. Mungkin tidak hanya bayi yang 2 tahun, ketika saya praktek tadi mungkin Antuna juga ada yang ketawa ya. Tapi tidak, masya Allah, tidak apa-apa, insya Allah ini sebagai contoh. Kemudian 2 sampai dengan 7 tahun. 2 sampai 7 tahun itu masa mereka belajar dengan sesuatu yang formal, sesuatu yang wujud, sesuatu yang nyata. Maka anak usia 2 sampai 7 tahun belum bisa dibawa kepada sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang non operasional sifatnya. Maka mereka lebih membandingkan sesuatu itu pada pengalaman apa yang pernah dia lihat, pernah dia tonton, pernah dia dengar. Maka jangan heran kalau nanti ada anak kita, anak usia TK bertanya kepada kita, atau umi atau bunda atau bu guru, ustazah, Allah itu maha besar ya? Iya besar. Besar mana dengan Ultraman? Allah itu maha besar ya? Besar mana dengan bulan? Besar mana dengan gunung? Kenapa? Dia selalu membandingkan sesuatu dengan pengalaman hidupnya yang real. Pernah mungkin kita alami seperti itu. Atau mungkin kita dulu kalau ribut dengan teman kita suka membanding-bandingkan, misalnya, aku itu punya bapak hebat, aku juga hebat, bapakku itu kuat seperti Ultraman, aku seperti Power Rangers, terus dan terus, sesuatu yang nyata-nyata saja. Maka jangan heran ketika nanti usia 2 sampai 7 tahun ini anak kadang bertanya tentang bagaimana bentuk Allah. Allah itu di mana? Allah itu maha melihat, matanya nanti banyak ya Umi, dan sebagainya. Maka kita pun ketika mengelola pembelajaran yang baik pada masa ini, mengembangkan kurikulum pada masa ini adalah menggunakan logika-logika yang nyata. Pernah saya sampaikan, kalau seandainya ustazah atau akhwat fillah semua di rumah
teman-teman semua mungkin menjadi salah satu guru di SD atau TK mengajarkan tentang wudhu, misalnya guru agama atau fikih. Kita katakan nanti kamu kalau wudhu, kalau misalnya buang angin atau buang air besar, buang air kecil, maka kamu harus wudhu lagi. Itu apa? Caranya seperti ini, kita basuh muka, kedua tangan, kemudian kepala kita, lalu kaki. Mungkin kalau anak yang biasa saja dia akan ikut kita, sifatnya doktrin. Tapi kalau ada anak yang cerdas misalnya, dia bertanya, ibu guru, kenapa kok yang buang angin atau buang air besar, buang air kecil itu bagian belakang saya atau organ lain, kenapa yang dibasuh malah muka, tangan, kepala, dan kaki? Maka ketika kita tidak memahami psikologi anak dalam sudut pandang perkembangan ini, mungkin kita sampaikan, nah ini sudah sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Misalnya kita sebutkan ayatnya, kemudian hadis. Saya rasa anak tersebut usia 2-7 tahun bukan nambah paham, mungkin nambah pingsan dia karena tidak masuk dalam logikanya. Tapi pada usia ini yang kita harus bangun adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang operasional menurut logikanya. Maka kita bisa jawab, misalnya dengan logika kembali. Nak, kamu pernah sakit mata atau pernah sakit gigi atau pernah sakit kepala? Pernah, Bu, Ibu, misalnya Ustazah. Kemudian kalau ke dokter, orang yang sakit mata, sakit gigi, sakit kepala, kalau sakit disuntik bagian yang sakitnya atau di bagian lain? Pasti dia bilang di bagian lain, Ibu Guru, di bagian belakangnya misalnya. Nah itu juga sama, kita bisa analogikan. Bayangkan kalau tadi itu wudhu yang tanda petik organ yang berfungsi yang lain, yang dicuci lain. Bayangkan kalau nanti kita sakit mata, yang disuntik matanya. Artinya barulah kita jelaskan bahwa inilah keadaan bahwa wudhu itu sudah punya tuntunannya, seperti dengan keadaan tadi yang Ibu jelaskan. Logika-logika ini harus terus dibangun agar mereka memahami. Pasti jawabnya, oh demikian. Bu Guru, neraka itu panas nggak? Oh panas sekali misalnya. Panasnya seperti apa? Kita jelaskan. Nah hal-hal itulah yang kadang-kadang menjadi gambaran anak-anak kita. Dan ini namanya psikologi perkembangan. Kemudian anak yang sudah usia 7-13 tahun itu 7-11 tahun atau 7 sampai dengan akil baligh itu sudah bisa berpikir secara non operasional atau sedikit abstrak. Sudah bisa berbicara tentang surga dan neraka, sudah bilang tentang azab, tentang sesuatu yang gaib, itu sudah mulai dikenal pada usia itu. Maka mereka sudah bisa kita kenalkan dengan sesuatu yang tidak nyata, misalnya tentang Allah, malaikat. Bahkan mungkin sebagian anak-anak sudah mulai mengenal hantu karena nonton film. Dia sudah mulai ngeh dengan hal ini. Karena apa? Psikologi perkembangannya sudah sampai, walaupun hanya hal-hal yang sederhana. Maka ketika kita ngajar pada usia 7-13 tahun, maka logika atau pembelajaran yang kita sampaikan itu adalah logika-logika yang non operasionalnya harus sederhana-sederhana. Tidak usah dibawa sesuatu yang terlalu dalam, karena kemampuan nalar mereka pun belum sampai. Misalnya Allah Maha mendengar, itu sampaikan saja bagaimana Allah cara mendengarnya. Maka supaya dia tidak mengawang-awang bahwa Allah itu telinganya banyak dan sebagainya. Ini namanya psikologi perkembangan. Adapun anak yang sudah usia 13 sampai dengan dewasa atau sudah akil balik ke sana, maka ya kita semua bisa berpikir baik yang real maupun tidak real. Kita bisa mengatakan matahari itu panas walaupun kita tidak perlu harus pergi ke matahari mengukur suhunya. Kita mengatakan bahwa azab kubur itu ada walaupun kita tidak pernah menemui orang yang bangkit dari kubur lalu tanya. Karena apa? Kita sudah bisa mengimani sesuatu yang sifatnya abstrak, sifatnya doktrin, yang menggunakan kalimat yang non operasional, yang non nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak hanya berpikir dengan logika, tapi kita sudah berpikir dengan hati kita. Walahum qulubun, dia punya hati, yafqahuna biha, yang berpikir untuk ini semua. Inilah landasan yang kedua berkaitan dengan
landasan psikologi tetapi ditinjau dari psikologi perkembangan. Maka proses pembelajaran yang bagus, kurikulum yang bagus harus menyesuaikan ini. Maka itulah sifatnya kenapa kalau anak TK itu banyak bermainnya dibandingkan belajarnya. Karena apa? Psikomotoriknya, geraknya yang harus dikembangkan, sosialnya harus dikembangkan. Lalu semakin ke atas kegiatan main-mainnya sudah tidak ada, semuanya mengandalkan pikir. Kenapa? Ya memang psikologi perkembangannya demikian. Mahasiswa belajar, dia sanggup duduk dari pagi sampai sore menyimak. Tidak ada main-mainnya, bahkan tidak ada tepuk-tepuknya, karena memang psikologi perkembangannya demikian. Salah menempatkan analisis perkembangan ini juga akan salah hasilnya. Kita akan menjadi guru yang membosankan atau guru yang ditertawakan. Bayangkan kalau saya besok misalnya ketika kita pertemuan tatap muka, saya bawa arat yang untuk manggil anak TK itu cik gitu. Yakin ketika saya bawa itu di kelas, maka saya akan ditertawakan oleh antuna semua bahwa ini dosen tidak bisa menempatkan diri. Atau ketika saya berkomunikasi dengan antuna dengan bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa anak-anak. Anda datang misalnya siapa yang bisa menyebutkan 5 prinsip pengembangan kurikulum, disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, lalu saya datang, saya elus, Masya Allah solihahnya anak Abi, luar biasa, anak siapa ini, luar biasa, Abi kasih bintang ya. Ini bukan nggak tepat untuk mahasiswa, tapi sangat tepat bagi anak-anak yang masih berada pada posisi 2 sampai dengan 7 tahun. Maka di situ semuanya real. Penghargaan, pahala itu tidak bisa dipikirkan langsung, tapi anak 2 sampai 7 tahun harus real, dikasih bintang, dikasih permen, dikasih penghargaan, dikasih piala, itu senang. Tapi kita tentu sekarang kita dewasa tidak lagi senang dikasih permen, tapi kita lebih senang dikasih doa. Nah, ini namanya psikologi perkembangan. Kemudian landasan psikologi yang kedua atau yang B adalah landasan psikologi yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Kalau tadi itu perkembangan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, kejiwaan anak, masing-masing anak. Yang ini adalah psikologi dalam pendidikan, ilmu jiwa dalam pendidikan. Ada banyak ilmu yang di situ, ada teori aliran behaviorisme, jadi ada aliran konstruktivisme, ada aliran humanisme dan lain-lain tentang pendidikan itu. Misalnya kita beri contoh saja yang pertama, psikologi pendidikan yang menganut aliran behaviorisme. Behavior itu menganalogikan bahwa ilmu dan pengetahuan itu didapatkan karena sering diulang. Pernah dengar dan masih ingat pepatah Allah bisa karena biasa? Pasti sudah pernah dengar semua bahwa sesuatu itu bisa dikuasai, diketahui bukan karena kecerdasan otak kita, tapi pengulangan yang kita lakukan. Maka pembelajaran yang biasanya dikembangkan dengan behaviorisme itu, contohnya 1, banyak ngulang-ngulang. Kemudian yang kedua, banyak menghafal. Jadi bukan memahami tapi menghafal. Terus yang ketiga, ciri khas dari behaviorisme itu ada namanya reward dan punishment. Adanya penghargaan dan juga ada yang namanya punishment atau hukuman. Karena memang behavior ini biasanya digunakan cocok untuk 1, merubah perilaku, menanamkan kedisiplinan, menanamkan sopan santun yang sifatnya fisik, maka menggunakan ini. Atau yang kedua adalah behaviorisme ini cocok untuk apa? Untuk menghafal sesuatu yang menjadi teori konsep atau dogma konsep. Contohnya menghafal Al-Quran, itu harus menggunakan behavior. Tidak boleh membaca Al-Fatihah itu misalnya sesuai dengan pemahaman saya. Tidak boleh membaca Al-Fatihah misalnya Maliki Yaumiddin, artinya itu yang merajai hari pembalasan. Tidak boleh kita baca Malaka Yaumaddin yang secara makna hampir sama, yang merajai hari pembalasan. Tidak, karena harus sama persis, tidak boleh berbeda baik secara huruf maupun
secara pengulangan. Maka ini yang pertama adalah teorobehaviorisme. Kita belajar bukan mengandalkan kecerdasan saja, tapi karena pengulangan, hafal kaji karena diulang. Itu teori yang pertama. Yang kedua, teori rekonstruksivisme atau merekonstruksi, membangun sendiri, yaitu sebuah teori psikologis pendidikan yang mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak usah diulang, tidak usah dihafal, tetapi cukup mereka atau siswa sendiri yang akan merekonstruksi, membentuk atau membangun pengetahuan itu sendiri. Nah, selalu saya sampaikan, kadang saya bilang begitu, tidak usah hafal, cukup difahami. Ini salah satu wujud dari rekonstruksivisme. Aliran filsafat, aliran psikologi yang mengatakan bahwa Anda tidak perlu hafal, tapi faham sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Maka contoh pembelajaran yang realnya adalah dia tidak memberikan definisi, tapi langsung pada contoh-contohnya, lalu anak nanti diarahkan untuk menyimpulkannya. Misalnya kita tulis al-bait, terus babun minal masjidi. Ini adalah kategoris. Al-bait kita garis, babun kita garis, minal masjidi, masjidi kita garis. Ini contoh isim. Kira-kira apa yang kalian bisa lihat? Nanti anak akan memahami sendiri. Di akhir baru disimpulkan, oh inilah yang disebut dengan isim. Ketika dia bisa kemasukan al, termasuki oleh harful jar, ada tanwinnya, itu isim. Walaupun tidak harus berurutan. Isim itu adalah gitu, tidak. Sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ini namanya konstruktivisme, aliran psikologis itu. Kemudian yang ketiga, mungkin contoh yang terakhir walaupun masih banyak, ada sibernetik dan sebagainya. Yang ketiga saya ingin jelaskan juga salah satu yang bisa menjadi landasan pengembangan kurikulum dari unsur psikologis pendidikan, contohnya adalah humanistik, aliran psikologi humanisme. Artinya definisi sederhananya, mereka ingin memanusiakan manusia. Jadi inti dari pembelajaran ini adalah kita belajar kepada anak, menganggap bahwa anak itu sudah punya potensi, tidak ada anak yang bodoh, anak semua sudah punya kelebihan masing-masing, dan kita harus menghargai kelebihan masing-masing anak tersebut. Maka ciri dari humanisme ini adalah anak tidak dikekang oleh peraturan, berbeda dengan behaviorisme yang harus punya aturan yang jelas. Bahkan kita wajib menyiapkan reward dan punishment. Kalau humanistik ini anak dibiarkan belajar begitu saja secara naluriah manusiawi, kita mengarahkannya. Maka ini yang sering berkembang pada pendidikan sekarang. Kita nggak boleh marah, nggak boleh katakan jangan, tidak boleh melarang mereka begitu, dan yang lain-lain. Ini juga merupakan aliran pendidikan. Maka landasan-landasan ini, aliran-aliran psikologi ini akan baik pada tempatnya masing-masing. Artinya tidak boleh dikatakan ini baik, ini buruk, ini lebih baik, tidak. Tergantung teks dan konteks yang menentukan kapan itu digunakan. Bayangkan kalau misalnya pendidikan tentara. Pendidikan tentara itu mengharuskan menghasilkan tentara-tentara yang hebat, yang tegas, yang punya kedisiplinan tinggi, yang punya daya juang tinggi. Lalu kita didik dengan humanisme, kita didik dengan belas kasih, tidak disakiti, tidak dibentak, kemudian diajarkan hal-hal yang misalnya yang lembut-lembut, maka nanti akan jadi tentara yang lembek. Dia tidak berani ketika diperintah negara untuk berperang, dia akan berpikir, wah ini menyakiti lawan, saya permisi dulu ya mau nembak misalnya dan sebagainya. Maka polisinya tidak tegas, lembut dia. Nah, begitupun yang lain-lain. Artinya akan pas pada tempatnya masing-masing. Inilah dua landasan psikologis, yaitu psikologi perkembangan berkaitan dengan tumbuh kembang anak yang masing-masing tahapan punya perkembangan daya nalar yang ada. Kemudian juga psikologi pendidikan, di mana ada sudut pandang tentang pendidikan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir sebelum kita simpulkan, ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama tadi kita ingat lagi ya. Yang pertama landasan filosofis, filsafat.
Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Yang terakhir ini namanya landasan sosial budaya. Apa itu landasan sosial budaya? Landasan sosial budaya itu adalah pertimbangan kita atau landasan kita untuk mendesain sebuah pembelajaran atau kurikulum itu dilihat dari sudut pandang kultur masyarakat yang ada. Sebagaimana kita sepakati kemarin, pendidikan itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan zaman pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, artinya apa? Saat ini dan masa datang itu siapa? Sosial budaya yang menentukan di situ. Maka kultur-kultur kearifan lokal juga harus menjadi landasan kita dalam mengembangkan budaya kita. Misalnya kita mengajarkan tentang kesopanan. Tataran kesopanan, norma kesopanan masing-masing daerah berbeda. Orang Jawa dengan orang Lampung berbeda. Orang Sunda dengan orang Palembang berbeda. Maka kita belajar pun sama dengan hal tersebut. Mungkin di Betawi ngomong lo gua biasa aja. Dari mana lo be gitu, atau dari mana lo pak? Gua nungguin dari tadi belum datang. Ini mungkin sesuatu yang biasa bagi kultur mereka. Tapi bayangkan ketika itu diucapkan di sini, Ustadz, lo kemana aja? Gua udah nungguin di kelas. Nah, insya Allah langsung setelah kamu mingkem bilang itu, saya bilang tolong kamu belajarnya di luar. Karena apa? Tidak sesuai dengan sosiologis, keadaan sosiologis dan budaya di tempat di mana kita akan mengajarkan. Maka keadaan itu pun harus menjadi pertimbangan kita. Apa kebutuhan masyarakat? Apa kebutuhan sosial pada saat ini? Ayo diobservasi lebih dalam, lalu diinkludkan dalam proses pendidikan. Ngajar di tempat umum, di SMP umum, SD umum, SMA umum, nilai-nilainya akan berbeda ketika kita ngajar di sekolah yang islami, sekolah IT, madrasah atau pondok pesantren. Kalau di luar sana mungkin kita melihat anak pacaran atau guru laki dan perempuan berboncengan pulang bareng, itu tidak masalah. Nggak apa-apa, pacaran itu wajar, misalnya semangat untuk mereka datang ke sekolah asal tidak berlebihan. Itu mungkin nilai kultur sosial di sana. Tetapi bayangkan kalau itu dibawa ke Darul Fatah atau ke sekolah-sekolah yang islami. Maka jangankan untuk pacaran, kita tertawa terbahak-bahak, apalagi akhwat, itu menjadi satu aib. Merokok misalnya, di tempat lain boleh mungkin, di tempat satu sisi juga diharamkan atau bahkan tidak diperkenankan. Inilah yang disebut dengan landasan sosial budaya. Kita harus memperhatikan ketika pembelajaran itu kita desain, akan kita ajarkan, akan kita evaluasi, juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, akhwat fillah yang dirahmati Allah, nampaknya demikian yang kita akan diskusikan hari ini. 3 hal landasan atau asas pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang, disimak. Lalu seperti biasa di akhir pembelajaran saya akan minta tagihan teman-teman semua untuk kirim review atau ulasan dari video ini, minimal 2 menit, maksimal 5 menit, dan mohon tidak menunda-nunda. Kalau nanti ditunda, dibawa tugas ini yang harusnya bisa dilakukan dan direncanakan jauh-jauh hari, kita bawa nanti di hari Ahad depan atau dibawa ke deadline-nya, misalnya Selasa besok misalnya, menjadi hal yang sangat urgent dan mendesak. Maka di situ nanti kita banyak menemukan alasan. Aduh Ustadz, jaringannya nggak bisa. Aduh Ustadz, mati lampu dan sebagainya. Kenapa? Kita menunggu mengumpul tugasnya mepet-mepet. Saya tetap tunggu review teman-teman semua, berbicara depan kamera, mengulas lagi diskusi kita hari ini di hari Selasa jam 12 siang. Mudah-mudahan Allah jaga antunan semua dan saya pribadi dari segala mara bahaya, dan Allah senantiasa teguhkan iman Islam kita, istiqomah dalam kebaikan, dan kita nanti bisa berjumpa lagi di pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama tutup hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an mafhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada kesempatan hari ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan pemahaman,
dan perpisahan kami adalah perpisahan yang tanpa membawa dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.